Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan memperkenalkan diri. Nama Evelyn Rina Bataria, NIM 20504057, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Manado. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas mata kuliah kalkulus vektor, yaitu tugas terstruktur pertemuan yang kedua. Baik teman-teman, di sini saya akan menyelesaikan tugas terstruktur mata kuliah kalkulus vektor pertemuan yang kedua. Soal, misalkan fungsi T sama dengan E pangkat minus 1 per T pangkat 2I ditambah T per mutlak T J ditambah mutlak TK. Tentukan apakah fungsi T mempunyai limit. Jika ada, hitunglah, atau jelaskan jika tidak ada. Mari kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama, teman-teman, kita harus mengetahui terlebih dahulu, yaitu syarat suatu limit dikatakan ada jika limit tersebut memiliki limit kiri dan kanan yang sama. Maka secara bersama-sama kita lihat limit kiri di sini merupakan pendekatan nilai fungsi real dari sebelah kiri, dinotasikan sebagai berikut. Limit x menuju a pangkat minus untuk fungsi fx sama dengan L. Yang kedua, limit kanan merupakan pendekatan nilai fungsi real dari sebelah kanan, maka dinotasikan sebagai berikut. Limit x menuju a pangkat plus untuk fungsi fx sama dengan L. Mari kita lanjut untuk langkah selanjutnya. Di sini kita akan mencari untuk limit kiri atau limit T menuju 0 pangkat minus untuk fungsi T. Yang pertama ada limit T menuju 0 pangkat minus untuk E pangkat minus 1 per T pangkat 2 sama dengan limit T menuju 0 pangkat minus untuk dalam kurung E minus 1 per T pangkat 2 tutup kurung, hasilnya mendapat 0. Kemudian yang kedua di sini ada limit T menuju 0 pangkat minus untuk T per mutlak T sama dengan limit T menuju 0 pangkat minus untuk T per min T tutup kurung. Di sini T negatif ketika T menuju 0 pangkat minus. Oleh karena itu, mutlak T sama dengan min T, maka kita masukkan limit T menuju 0 pangkat minus untuk min 1 sama dengan hasilnya adalah min 1. Yang ketiga, kita akan mencari limit T menuju 0 pangkat minus untuk mutlak T sama dengan limit T menuju 0 pangkat minus untuk buka kurung mutlak T tutup kurung, kemudian masukkan nilai T sama dengan 0, maka kita dapat mutlak 0. Kemudian gunakan aturan absolut, yaitu mutlak A sama dengan A, A lebih dari 0 sama dengan hasilnya adalah 0. Maka limit T menuju 0 pangkat minus fungsi T sama dengan limit T menuju 0 pangkat minus
mutlak siku E pangkat minus 1 per T pangkat 2I ditambah T per mutlak T J ditambah mutlak T K tutup kurung mutlak siku sama dengan I kurang J tambah 0 K tutup kurung mutlak siku sama dengan buka kurung mutlak siku. Kita dapat hasil limit kiri adalah 0 minus 1,0. Baik, di sini kita akan melihat grafik yang pertama dari E pangkat min 1 per T2, yang kedua grafik dari T per mutlak T, yang terakhir grafik dari mutlak T. Baik teman-teman, kita lanjut pembahasan berikutnya. Yang kedua, kita akan mencari limit kanan atau limit T menuju 0 pangkat plus untuk fungsi T. Yang pertama, kita akan mencari limit T menuju 0 pangkat plus untuk E pangkat minus 1 per T pangkat 2 sama dengan kita masukkan limit T menuju 0 pangkat plus untuk buka kurung E minus 1 kita kalikan per T pangkat 2 tutup kurung, maka hasilnya kita dapat 0. Yang kedua di sini ada limit T menuju 0 pangkat plus untuk T per mutlak T sama dengan limit T menuju 0 pangkat plus untuk buka kurung T per mutlak T tutup kurung. Di sini T positif ketika T menuju 0 pangkat plus. Oleh karena itu mutlak T sama dengan T, sehingga teman-teman kita akan masukkan limit T menuju 0 pangkat plus untuk buka kurung T per T tutup kurung sama dengan limit T menuju 0 pangkat plus untuk 1 sama dengan hasilnya adalah 1. Kemudian yang terakhir kita akan mencari limit T menuju 0 pangkat plus untuk mutlak T sama dengan kita akan turunkan limit T menuju 0 pangkat plus untuk buka kurung mutlak T tutup kurung. Kemudian di sini masukkan nilai T sama dengan 0, maka kita dapat mutlak 0. Sehingga kita akan menggunakan aturan yang absolut sebagai berikut. Mutlak A sama dengan A, A lebih dari sama dengan 0 dan hasilnya yang terakhir kita mendapat 0. Baik, kita lanjut. Limit T menuju 0 pangkat plus untuk fungsi T sama dengan limit T menuju 0 pangkat plus mutlak siku E pangkat minus 1 per T pangkat 2I ditambah T per mutlak T J ditambah T K tutup kurung mutlak siku. Maka kita turunkan buka kurung mutlak siku I kurang J ditambah 0 K tutup kurung mutlak siku sama dengan buka kurung mutlak siku 0,1,0. Ini merupakan hasil dari limit kanan. Maka kita sudah mendapatkan hasil dari limit kiri dan limit kanan, sehingga kesimpulannya yang terakhir limit T menuju 0 pangkat minus untuk fungsi T atau limit kiri dan limit T menuju 0 pangkat plus untuk fungsi T atau limit kanan, keduanya ini hasilnya tidak sama. Karena dari nilai keduanya tersebut memiliki perbedaan, sehingga kesimpulannya yang terakhir Ft fungsi T sama dengan E pangkat minus 1 per T pangkat 2I ditambah T per mutlak T J ditambah mutlak
TK itu tidak memiliki limit karena limit kiri dan limit kanan tidak sama. Sedangkan syarat suatu fungsi yang memiliki limit haruslah memiliki hasil yang sama pada limit kiri dan kanan. Jadi soal yang ada itu tidak memiliki limit karena sesuai aturan atau syarat limit kanan dan limit kiri itu tidak sama. Baik, di sini kita akan melihat grafik yang ada di sebelah kanan. Mohon maaf sebelumnya, saya lupa tadi menampilkannya. Yang pertama ada grafik E pangkat E minus 1 per T pangkat 2. Yang kedua ada T per mutlak T. Yang ketiga ada mutlak T. Demikian hasil tugas saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.